Jeffrey Bomanak itu adalah yang memasukkan ULMWP ke MSG. Itu dia. Dan itu semua ada berkasnya. Jadi saudara-saudara, saya juga heran kalau Sebi Sambo mengatakan tidak mengakui eksistensi OPM sebagai organisasi pembebasan organisasi Papua Merdeka. Saya juga bingung dari mana dasarnya Sebi Sambo berbicara seperti itu. Ya, dan menyangkal keras, bahkan mengutuki yang namanya Jeffrey Bomanak secara terbuka. Dan Sebi Sambo sangat marah kepada Goliat Tabuni, sang jenderal yang sangat ditakuti oleh TPNPB OPM yang menjadi komandan dari Egyanus Kogoya. Ya, Sebi Sambo marah besar kepada Goliat Tabuni yang merupakan panglima tinggi dari TPNPB OPM dan juga Egyanus Kogoya dan seluruh Kodam 3 TPNPB. Ya. Kenapa? Nanti saya bahas. Itu berdasarkan pengakuannya Sebi Sambo loh. Lalu Sebi Sambo juga ancam undur diri. Dia akan mengundurkan diri sebagai juru bicara TPNPB OPM. Kenapa, saudara-saudara? Ini menarik. Namun sebelum kita bahas itu, kita dengar dulu rekamannya. Saudara-saudara ya, kita dengar dulu rekaman dari Mr. Sebi Sambo. Ya. Berikut ini adalah rekaman dari Mr. Sebi Sambo. Saudara-saudara, supaya saudara dengar baik-baik dulu. Saya sengaja putarkan semuanya supaya saudara tidak salah paham dan tidak tuduh saya macam-macam. Saya hanya berdasarkan apa yang Sebi Sambo recording ya, dia rekam lalu dia sebar luaskan. Lalu sampai kepada John Anari di Amerika dan John Anari mengirimkan kepada saya. Ya, saya juga pernah dikirimkan oleh Sebi Sambo sendiri. Ya, tentang percakapan telepon saya dengan dia. Lalu kemudian mohon maaf saya harus katakan dia memanipulasi percakapan telepon saya dengan dia untuk mengecam Jeffrey Bomanak dan mendiskreditkan Jeffrey Bomanak. Lalu ada beberapa hal yang dia tambahkan dalam percakapan saya yang saya tidak katakan. Tetapi saya tidak angkat itu sebagai materi waktu yang lalu. Karena Jeffrey Bomanak sendiri mengatakan waktu saya konfirmasi, dia bilang bahwa tidak usah diekspos Bishop Joshua. Itu persoalan internal kami. Saya percaya Bishop Joshua Tewu tidak akan menghina saya, tidak akan mengkhianati saya dalam pengertian tanda kutip soal apa yang kami pernah bicarakan, bahas jalan pembicaraan kami di WhatsApp atau di WhatsApp call. Oke, saya langsung saja. Saya fokus hanya untuk kepada rekaman yang sekarang. Ya, rekaman Sebi Sambo yang sekarang ini, saudara-saudara. Baik, kita dengarkan bersama rekaman suara Sebi Sambo yang amat sangat marah. Dia murka besar. Ini dia. Selamat siang. Hari ini tanggal 10 Juli tahun 2023. Saya Sebi Sambo, Jubir Komnas TPNPP bersama Ketua Dewan Militer Kodam 3 Ndugama, Komandan Oscar Wandipo di sini. Kami sudah mengikuti video yang dikirim oleh Panglima Kodam 3 Ndugama, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dengan Komandan Operasi Mayor Pemne Kogoya bersama perwira dan pasukan, di mana menyampaikan bahwa Jubir Komnas TPNPP Sebi Sambo, Ketua Dewan Diplomatik TPNPP OPM Agawa Marusau di Australia, dan juga Jeffrey Pagawak yang klaim diri sebagai Ketua OPM itu. Nah, di sini pesan dalam video ini mengatakan bahwa bersatu, tiga pimpinan ini bersatu. Oleh karena itu saya terus terang saya mau sampaikan kepada TPNPP di Kodam 3 Ndugama, juga rakyat, juga semua pejuang, aktivis kota, bahwa kami terus terang dalam perjuangan kami tidak ada ketua OPM.
Dan OPM itu bukan organisasi. Kalau organisasi, mana strukturnya, mana bylaw-nya, begitu. Jadi sampai 60 tahun OPM bukan organisasi. Itu hanya nama saja. Tapi TPNPP itu memang ada. Itu Tentara Pembebasan itu ada strukturnya, ada komandonya, ada margasnya, ada aksinya. Maka itu sangat jelas. Jadi perbedaan yang perlu dipahami baik oleh pimpinan pasukan TPNPP di lapangan. Itu pertama. Yang kedua, Jeffrey Pakawak bukan ketua OPM. Kalau begitu ketua OPM, berarti forum mana yang pilih dia? Kapan? Begitu. Lalu wakilnya siapa? Sekretarisnya siapa? Bendaharanya siapa? Strukturnya mana? Dan bylaw itu maksudnya anggaran dasar rumah tangganya mana? Begitu. Jadi kalau orang tidak jelas, kami tidak bisa akui. Itu intinya. Dan apalagi seluruh dunia ini tidak mengakui Jeffrey Pakawak sebagai ketua OPM. Makanya dalam perang TPNPP maupun penyanderaan ini, mereka tidak mungkin minta pendapat sama Jeffrey Pakawak. Karena dia bukan bagian dari struktur Komando Nasional. Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sangat jelas. Panglima Tinggi Jenderal Kolia Tabuni berdasarkan KTT Biak 2012 itu reformasi militer. Maka setelah reformasi kita kerja profesional terstruktur, maka dunia akui kami, sampai PBB akui kami. Pengakuan PBB memuat dalam website resmi PBB tanggal 1 Maret tahun 2022 tahun lalu. Sekarang 23. Oleh karena itu kami tidak akan mengizinkan siapapun yang masuk mengklaim diri bahwa dia pimpinan TPNPP OPM. Tidak ada sama sekali. Sesuai struktur itu Panglima Tinggi Jenderal Kolia Tabuni, Wakil Panglima Melkisedek Gabriel Melkisedek Awam, Kepala Sabung Majen Terianus Sato, Komandan Operasi Majen Lekate Lenggen, Yubir Sebi Sambom, juru bicara Komnas PBB Sebi Sambom, dan ada Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara juga perwira-perwira, dan di bawahnya 36 komando daerah pertahanan sekarang. Itu satu komando. Jeffrey Pakawak tidak masuk dalam struktur komando ini. Maka itu dari mana mengklaim diri ketua OPM, kan perlu dipertanyakan. Oleh karena itu kami tegas. Dan saya punya pengalaman, dan terus terang saja bahwa Jeffrey Pakawak itu bikin satu skenario untuk merampok juru bicara TPNPP Sebi Sambom tanggal 13 Januari tahun 2021 di Arawa, Bougainville. Oleh karena itu, saya tidak akan akui sama sekali, saya pribadi, dan kelompok kami tidak akan akui orang itu. Tapi dalam kasus ini juga saya punya pengalaman. Ada Corlius, Ronjo Kombere itu biasa adu argumen dengan saya. Kakak harus bersatu dengan Jeffrey. Jeffrey juga pimpinan kami. Saya bilang, pimpinan sejak kapan kau pilih dia? Kau mana yang pilih? Saya biasa baku marah dengan Ade Corlius itu. Semua audio voice baku marah dengan dia. Itu ada, semua diplomat. Tanya Dolia, tanya Randy, semua itu mereka tahu audio yang saya biasa. Arsipnya kirim ke mereka, saya baku marah dengan Corlius. Ade Corlius, kalau you dan Kodam 3 Dukama aku Jeffrey Pakawak, lebih bagus saya juru bicara Sebi Sambom itu mundur diri, karena kami orang-orang berpendidikan yang profesional itu biasa begitu mengundurkan diri. Itu terhormat daripada kamu jadi pecundang. Artinya itu bahwa saya kerja untuk Komando Nasional tapi justru kamu kerja dengan iblis untuk merampok saya. Ya, jadi kalau orang yang mendukung Jeffrey Pakawak, saya anggap itu termasuk merampok saya. Dia merampok, ambil uang 44.000 kina, 200 juta. Jadi hal ini sakit hati saya masih ada, jangan coba kompromi. Dan Corlius saya kasih peringatan untuk Alek, you dengar saya bicara, nanti kau hati-hati. Karena kau melawan saya itu kau nasi pendek. Saya biasa kasih begitu, dan dia sudah tidak ada lagi. Jadi Panglima dengan Komandan Operasi keluarkan pernyataan ini, saya minta cabut segera. Saya tidak tipu ini, saya punya pengalaman banyak. Karena Kodam 3 perang itu kami ada kerja, ada pantau. Kami mau bagaimana supaya semua Kodam bergerak untuk kasih hanturkan Indonesia. Karena kalau Kodam 3 saja, ya nanti bisa berang sampai 10 tahun. 20 tahun juga tidak merdeka. Begitu. Jadi kita bagaimana berusaha 2 tahun ke depan ini bisa persiapkan diri untuk revolusi total. Itu kami kerja, kita yakinkan semua Kodam. Begitu. Kalau satu Kodam saya perang itu 100 tahun juga tidak akan merdeka. Itu yang catat baik. Dan saya terus terang saya marah ini. Saya dengar video ini berarti ya, Kodam 3 Dukama masih kompromi dengan Jeffrey Pakawak. Dan saya pengalaman menurut Kombere yang saya baku marah dengan dia, sampai dia sendiri lewat. Itu. Dan saya pengalaman banyak. Semua yang melawan, saya bilang mati itu mati. Ini Wanimbo bikin video untuk ancam saya. Saya bilang, kau minta maaf, tidak kau mati Bapak. Oh ya, saya kasih dia sudah selesai. Dia sudah pergi duluan. Kemarin Okiman Wanimbo juga bikin, Okiman Wenda juga bikin video, dia akan mati. Kami tunggu waktu. Begitu. Saya bukan bohong, tapi saya punya pengalaman banyak. Itu sebabnya saya minta Kodam 3 mencabut pernyataan ini dan tidak boleh lagi telepon Jeffrey Pakawak, kompromi tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya tegas. Kalau kompromi dengan dia, saya bilang terus terang saja. Nanti kamu akan korban banyak. Kodam 3 Dukama. Begitu hormat. Wow.
Ini saya agak marah karena saya mendengar video ini berarti Kodam 3 masih kompromi dengan orang kriminal ini. Orang ini kriminal yang sudah tidak diakui oleh seluruh dunia. Di Papua ini sudah mulai tidak akui dia. Jadi jangan lagi percaya orang ini. Orang ini iblis yang masuk untuk hancurkan Komando Nasional TPNP maupun perjuangan bangsa Papua. Ya. Saudara-saudara sudah dengar tadi apa yang menjadi pernyataan Sebi Sambom sebagai juru bicara TPNPB UPM yang amat sangat murka, bahkan mengancam kalau Kodak 3 TPNPB masih berhubungan dengan Jeffrey Sambom, selain dia mengundurkan diri, dia pastikan bahwa akan banyak korban berjatuhan di Kodak 3 TPNPB. Wow. Saya jadi ngeri dengarnya. Dan beberapa orang telah mati, saya tafsir telah mati karena telah hilang, sudah tidak ada lagi bahasanya Sebi Sambom yang melawan dia. Dan dia terang-terangan mengancam, jangan lawan saya, kalau kau lawan saya, coba-coba lawan saya, kau akan hilang, kau akan tidak ada lagi. Ya bagi saya tafsirannya kau akan mati, kau akan lewat. Ya. Dan kalau itu betul, ada beberapa orang yang mati yang disebutkan nama-namanya oleh Sebi Sambom, termasuk Corlius, termasuk dari Waldikbo, dan ada satu lagi Wenda atau siapa ya, nanti sebentar saya ulang lagi. Bahwa kalau begitu penyebab kematiannya adalah Sebi Sambom. Ya, saya agak ngeri karena Sebi Sambom ternyata hanya urusan pribadi karena dia berseteru dengan Jeffrey Bomanak. Jadi siapa yang berpihak kepada Jeffrey Bomanak termasuk Panglima Tinggi Goliat Tabuni, dia akan lawan. Termasuk Egyanos Kogoya. Teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungannya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.